Kita pantau arus mudik di Pelabuhan Merak, Banten dan Stasiun Bandung, Jawa Barat. Ada jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan Fida Alatas. Kita ke Niko Anggriawan terlebih dahulu di Pelabuhan Merak, Banten. Selamat pagi Niko, bagaimana pantauan arus mudik di Pelabuhan Merak pagi ini yang Anda bisa informasikan pada kita? Ya Mario, 23% angka jumlah penumpang yang menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakahuni Lampung ini turun dibandingkan Natal Tahun Baru di periode yang sama pada tahun kemarin. Dan sebanyak kalau misalnya kita bisa lihat dari rilis ASDP ini merupakan 206.000 penumpang ini sudah menyeberang dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera. Dan kalau misalnya bisa saya gambarkan situasi terkini di Pelabuhan Merak sendiri, di belakang saya ini ada antrian kendaraan yang nantinya ini akan menyeberang ke Pulau Sumatera sebelum dia akan maksud kami mereka ini sedang menunggu antrean nanti kapal bersandar. Nah, ketika sudah ada kapal yang bersandar, lalu mereka nanti akan menyelesaikan proses bongkar muat, baru kendaraan-kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi ini nantinya akan langsung naik ke kapal untuk melaksanakan penyeberangan. Adapun kalau misalnya kita lihat sendiri, kalau misalnya hari ini sudah cenderung terpantau normal, bahkan ini bisa dibilang sepi seperti itu, dan nantinya ada jam-jam tertentu di Pelabuhan Merak sendiri akan ramai. Apabila kalau misalnya bisa lihat pagi ini bisa dilihat normal, nanti siang hari bisa ada kemungkinan untuk ramai, dan kemudian malam hari ini juga bisa ada kemungkinan keramaian untuk nantinya para calon penumpang ini melaksanakan Tahun Baru dan juga Natal di Pulau Sumatera. Dan kemudian hingga saat ini, Mario dan juga saudara, berdasarkan data dari SDP sendiri, sudah ada 46.000 kendaraan yang menyeberang dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera hingga tanggal 24 Desember 2024. Dan kemudian kalau misalnya bisa saya gambarkan cuaca di Pelabuhan Merak sendiri saat ini terpantau mendung. Tadi pagi sempat terjadi hujan dengan intensitas sedang, namun kalau misalnya kita melihat apabila nantinya ada potensi cuaca buruk, tentunya dari pihak SDP sendiri dan juga stakeholder terkait nantinya juga akan menyiapkan skema-skema yang nantinya bisa digunakan untuk melakukan penyelamatan atau misalnya melindungi dari penumpang dari hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti misalnya kalau misalnya ada potensi cuaca buruk, nantinya akan dihentikan aktivitas pelayaran untuk nantinya menjamin keselamatan penumpang. Dan tentunya dari hal tersebut juga akan berimbas kepada lonjakan dan juga penumpukan kendaraan, dan nantinya apabila ada penumpang yang gagal berangkat pada hari ini akibat akibat cuaca buruk, ASDP sendiri nanti akan memberikan dispensasi selama 24 jam untuk nantinya mereka bisa menyeberang di hari berikutnya. Dan kemudian kalau dari sekarang sudah ada 33 kapal yang dioperasikan oleh ASDP sendiri, namun pengoperasian kapal tersebut bisa berbeda di hari-hari sebelumnya karena tergantung dari lonjakan arus penumpang dari arah Jakarta menuju ke Pulau Sumatera seperti itu. Lalu kemudian kalau misalnya ada kepadatan sendiri di Pelabuhan Merak, nantinya akan disiapkan sistem tunda atau delaying system, yang mana kalau ada lonjakan kepadatan kendaraan di Pelabuhan Merak, nantinya kendaraan-kendaraan dari arah Jakarta ini akan dihentikan sementara di kilometer 68 dan juga 43, dan juga pihak ASDP dan stakeholder terkait ini juga menyiapkan kantung-kantung parkir seperti di Pelabuhan Ciwandan, Pelabuhan BBJ di Bojonegara, lalu kemudian ada di Krakatau Steel untuk nantinya menampung kendaraan-kendaraan dari arah Jakarta sebelum masuk ke Pelabuhan Merak apabila di Pelabuhan Merak ini terjadi kepadatan. Dan kemudian ASDP sendiri juga telah mengimbau masyarakat untuk membeli tiket jauh-jauh hari sebelum nantinya bisa menghindari kepadatan-kepadatan di hari Natal dan Tahun Baru. Kemudian pembelian tiket sendiri nantinya bisa dibeli di aplikasi online yang sudah disediakan ASDP. Mario.